Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Surga adalah harapan, impian dan cita-cita semua umat manusia di muka bumi ini. Ketika semua umat manusia ingin bahagia, ingin selamat, ingin masuk di surganya Allah SWT, ternyata surga pun merindukan manusia dalam 4 golongan. Siapakah 4 golongan tersebut? Hal ini bisa kita lihat pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun golongan pertama manusia yang dirindukan surga adalah talil Qur'an, yakni orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar mempelajari Al-Quran, dan menjalani kehidupan ini berpedomankan Al-Quran. Pemirsa, sudah membaca Al-Qurankah kita hari ini? Bagi orang-orang yang sudah istiqomah bil Quran, setiap hari, setiap saat sudah mengamalkan Al-Quran, maka beruntunglah Anda, karena Anda termasuk golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hafidhul lisan, yakni orang-orang yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga ucapannya, sehingga ucapannya tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain. Idkhalus surur fi qalbil mu'min. Itulah orang-orang yang senantiasa disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatnya insan fi hifdzil lisan, selamatnya seseorang tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Ungkapan ini diperkuat oleh hadis Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik, berkata yang santun, dan apabila tidak sanggup, maka diam itu lebih baik baginya. Pemirsa, ketika lisan berbicara adalah sebab dari hati, maka hati ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menjadi hati yang buruk, menjadi hati yang kotor. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa yang ada dalam hati biasanya keluar melalui lisannya. Oleh sebab itu pemirsa, dimanapun kita berada, mari kita jaga lisan ini dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih. Dengan itu, insya Allah kita bisa menjaga lisan ini. Tapi ingat, di zaman yang serba teknologi ini, ketika lisannya tidak berbicara, tapi jari jemarinya mengukir kalimat-kalimat yang bisa mengadu domba. Ingat, hati, lisan, dan tangan merupakan satu kesatuan yang harus kita pelihara, supaya kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga tidak kalah pentingnya, yakni mut'imul ji'an, yakni orang-orang yang peduli, yang mau memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Hubungan kita bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Kita bisa berbagi, bersedekah, bersedekah untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita, terutama kepada mereka yang memang sangat membutuhkan bantuan kita. Karena rezeki yang ada pada diri kita tidak sepenuhnya milik kita. Namun ada bagian-bagian tertentu yang Allah titipkan kepada kita supaya kita bisa berbagi kepada sesama. Di bulan yang penuh berkah sekaligus penuh tantangan ini, bagi kita yang diberi rezeki melimpah oleh Allah, tataplah saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, handetolan kita, teman-teman kita. Mari di bulan Ramadan ini kita memperbanyak sedekah. Beberapa abad yang lalu pernah terjadi dialog di antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berkata, "Ya Rob, amalan apa yang paling kau cintai? Amalan apa yang paling kau ridhoi?" Allah menjawab, "Amalan yang paling aku cintai dan paling aku ridhoi bukan sholatmu, karena sholatmu untuk dirimu.
bukan tahajudmu karena tahajudmu untuk dirimu, bukan zikirmu karena zikirmu untuk dirimu, bukan puasamu karena puasamu untuk dirimu. Ya Rob, lalu amalan apa yang paling kau ridhoi? Sedekahmu. Ketika engkau bersedekah kepada mereka yang membutuhkan, aku ada di situ. Aku akan membalas lebih baik dan lebih banyak dari apa yang kau sedekahkan. Pemirsa, tidak ada orang yang miskin karena sedekah, tidak ada orang yang susah melarat karena peduli kepada yatim dan duafa. Tapi mereka yang bersedekah ikhlas lillahi ta'ala selalu dalam naungan Allah. Adapun yang keempat adalah shaimun fi syahri Ramadan, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ghazali rahimakumullah, laisa siyam minal akli wasyurbi, wa innama siyam minal lahwi warrafath. Sesungguhnya puasa bukan hanya menahan dari makan dan minum, akan tetapi puasa adalah menahan diri kita dari makan, minum, dari ucapan yang tidak baik, dari perasaan yang kotor, begitu juga dari emosional kita. Matanya puasa, hidungnya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, dan nafsunya pun berpuasa. Fa insya Allah puasa yang demikianlah yang termasuk puasa khususil khusus, puasa yang dibanggakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa pecinta ilmu dan ahli kebajikan yang diberkahi Allah, Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk meraih rindunya surga. Dengan membaca Al-Quran, menjaga lidah kita, berbagi kepada sesama, merupakan hal-hal yang istimewa sehingga kita bisa menjadi manusia yang dirindukan surganya Allah. Pemirsa, saya yakin dan percaya dengan keikhlasan kita beribadah, dengan berpedomankan pada Al-Quran dan Rasulullah SAW, maka insya Allah kita bisa menjadi manusia yang dirindukan Allah dan surganya. Amin. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tausiah singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.